Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Negara Berantakan Karena Mencampakkan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada bulan inilah untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya yang paling istimewa. Kemukjizatan Al-Quran tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini berbeda dengan mukjizat para rasul lainnya. Mukjizat mereka berlaku hanya saat mereka hidup. Interaksi dengan Al-Quran wajib dilakukan jika kita berharap selalu berada di jalan yang lurus. Sejarah mencatat kejayaan umat Islam berbanding lurus dengan tingkat interaksi mereka dengan Al-Quran. Jika interaksi umat Islam dengan Al-Quran tinggi, maka kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sudah pasti menjadi milik mereka. Sebaliknya, jika mereka jauh dari Al-Quran, maka kesedihan, kekhawatiran, dan kesengsaraan sudah pasti akan menimpa mereka di dunia maupun di akhirat. Bukti terbesar cinta seseorang pada Al-Quran adalah dengan berusaha memahami, merenungi, dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta seseorang pada Al-Quran adalah berpaling dari Al-Quran dan tidak merenungi maknanya. Pelaku mencampakkan Al-Quran adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berperilaku demikian. Banyak perilaku yang termasuk dalam Al-Quran. Demikian pula tidak mengamalkan Al-Quran, tidak melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, tidak menjauhi larangan-larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran ke hal lain seperti lebih senang dan tenang mendengar dan melantunkan syair, musik, lagu, atau nyanyian selain dari Al-Quran. Sibuk mempelajari perkataan, permainan, pembicaraan, atau tuntutan yang diambil dari selain Al-Quran. Semua itu menurut Ibnu Katsir termasuk perilaku mencampakkan Al-Quran. Tampaknya carut-marutnya kondisi negara ini disebabkan karena begitu beraninya para pengambil kebijakan negara mencampakkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya mencampakkan, mereka juga menuduh Al-Quran sebagai kitab suci yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Mereka berani mengatakan bahwa ayat konstitusi derajatnya lebih tinggi daripada kitab suci. Akibatnya mencampakkan Al-Quran, negeri yang kaya dengan sumber daya alam ini justru jatuh terpuruk pada zona kemiskinan. Negeri yang begitu luas ini terasa sempit. Sumber daya alamnya yang berlimpah tidak menjadikan mayoritas rakyatnya hidup bahagia. Sebaliknya, rakyat merasa hidup pada zaman kolonial. Rakyat dicekik pajak upeti oleh para kompeni. Pribumi serasa hidup di negeri orang. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena itu, syariatnya bulan Ramadan dijadikan oleh kaum muslim momentum untuk kembali membumikan Al-Quran. Caranya tentu dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran sekaligus berhukum pada Al-Quran. Oleh sebab itu, berhukum dengan Al-Quran adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh tidak. Umat Islam secara keseluruhan wajib berhukum pada Al-Quran. Ketakwaan tentu dengan mengamalkan Al-Quran dan berhukum pada Al-Quran pasti akan menghasilkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.